Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 11 TBSM. Ini untuk materi pembelajaran ini ditujukan untuk siswa SMK jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor kelas 11 ya terutama ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang istilah-istilah khusus dalam motor bakar. Nah, ini sebaiknya diketahui oleh siswa-siswi TBSM ya, terutama ketika kita akan mempelajari tentang materi motor bakar ya. Maksudnya supaya nanti ketika kita masuk ke materi kita tidak bingung dengan istilah-istilah yang nanti mungkin muncul ataupun disebutkan. Ya, langsung saja ya, kita mulai. Ya, istilah yang pertama adalah istilah bur dan stroke. Nah, bur itu kalau diartikan itu artinya adalah diameter lubang silinder atau garis tengah dari lubang silinder. Nah, berarti yang ini kalau digambar ini sudah diterangkan di situ. Bur itu diameter dari lubang silinder. Sedangkan stroke adalah panjang langkah gerak piston dari TMA ke TMB. Apa itu TMA dan apa itu TMB? TMA ini adalah titik mati atas, sedangkan TMB adalah titik mati bawah. Nah, titik mati atas itu maksudnya adalah suatu titik atau poin atau titik akhir di mana piston ini bergerak sampai atas ini. Ya, terakhir piston berada di atas ini, maksudnya ya titik akhir lah. Mentoknya piston di atas itu di mana? Nah, itu disebut TMA. Kemudian TMB itu adalah ketika piston berada atau bergerak ke bawah, ya mentok sampai paling bawah sini, ini disebut TMB atau titik mati bawah. Nah, jarak antara titik mati atas dengan titik mati bawah itu disebut stroke atau langkah. Nah, di sini dijelaskan ya, mesin-mesin modern mempunyai bur lebih besar daripada stroke. Apa maksudnya bur lebih besar daripada stroke? Artinya bahwa diameter dari silinder itu jika diukur panjangnya itu lebih besar daripada langkahnya. Seumpama diameter suatu sepeda motor, diameter pistonnya itu adalah 50 mili misalkan. Kemudian stroke-nya misalkan 45 mili. Nah, itu berarti artinya sepeda motor tersebut menggunakan mesin yang memiliki diameter silinder lebih besar daripada panjang langkahnya. Nah, apa keuntungannya? Keuntungan dari sepeda motor atau motor yang menggunakan bur, ukuran burnya lebih besar daripada stroke-nya adalah yang pertama, dengan diameter silinder yang besar memungkinkan pemasangan katup lebih besar dan lebih banyak, sehingga efisiensi pengisian menjadi lebih baik, yang berarti tenaga mesin menjadi lebih besar. Nah, ini biasanya yang menggunakan model ini biasanya katupnya memang lebih dari 2, ya bisa 3 atau 4 buah katup dapat terpasang di situ, mengingat diameter silindernya ini besar sehingga
tempat untuk menempatkan katupnya pun semakin longgar. Jadi memungkinkan untuk memasang katup lebih dari 2. Keuntungan berikutnya adalah stroke yang kecil, langkah yang kecil menjadikan tinggi mesin secara keseluruhan dapat ditekan dan juga bobot mesin menjadi berkurang. Nah, ini maksudnya silindernya ini menjadi lebih pendek. Nah, dengan silinder lebih pendek, otomatis mesinnya juga tidak tinggi-tinggi amat ya, mesinnya agak lebih pendek juga. Nah, sehingga bobot mesinnya pun juga menjadi berkurang ya, lebih ringan. Ya, ini bisa ditekan baik dari segi material maupun dari segi biaya produksinya juga bisa lebih ditekan kembali. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah subkontak permukaan piston menjadi lebih luas sehingga beban atau tekanan yang diterima persatuan luas permukaan piston menjadi berkurang. Ya, semakin lebar ya, masalahnya ini pistonnya diameternya menjadi lebih besar. Jadi subkontak atau permukaannya yang berhubungan dengan tekanan ledakan bahan bakar pada saat langkah usaha ini menjadi lebih besar atau lebih luas. Berikutnya, keuntungan yang keempat adalah stroke yang kecil memungkinkan perpindahan panas ke dinding silinder menjadi lebih kecil. Jadi panasnya tidak banyak yang terbuang. Ya, berikutnya adalah volume silinder. Apa itu volume silinder? Volume silinder itu adalah besarnya ruangan yang terbentuk antara piston dengan kepala silinder pada saat piston berada di TMP ya. Intinya besarnya ruangan yang terbentuk di situ ya. Nah, di sini dijelaskan semakin besar silinder, mesin akan semakin besar. Maaf, saya ulangi, semakin besar silinder mesin akan semakin besar jumlah campuran bahan bakar dan udara yang diubah menjadi tenaga panas. Nah, volume silinder itu ya kalau dirumuskan seperti ini. Ya, volume silinder sama dengan Pi per 4 kali D kuadrat dikali S. D itu adalah diameter silinder atau bor, sedangkan S adalah langkah piston. Sebagai contoh, ini sepeda motor Astrea Supra ya. Kita diminta untuk menghitung volume silinder sepeda motor tersebut jika diketahui D-nya 50 mm, sedangkan S-nya 49,5 mm. Nah, diameter silindernya 50 mm atau 5 cm, sedangkan langkahnya, panjang langkahnya itu adalah 49,5 mm. Nah, bagaimana untuk cari berapa volume silinder tersebut? Cara menghitungnya seperti ini. Ya. Untuk D-nya 50 mm, kita rubah terlebih dahulu menjadi satuan cm. Karena untuk volume silinder itu kan satuannya cc ya, atau cm kubik. Nah, sehingga untuk mempermudah penghitungan, satuannya ini dirubah terlebih dahulu menjadi cm. 50 mm sama dengan 5 cm. Kemudian langkahnya 49,5 mm kita rubah ke cm menjadi 4,95 cm. Nah, berapa volume silindernya? Tinggal kita masukkan rumus yang ada di atas ini. Ya. Pi-nya 3,14, Pi per 4 dikali D kuadrat, D-nya 5 dikuadratkan, kemudian kali S 4,95. Ya, kita hitung.
Kemudian hasilnya adalah 97,1 cm3. Nah, ini adalah besar volume silinder pada sebuah sepeda motor yang memiliki diameter silinder 50 mm dan panjang langkahnya 49,5 mm. Selanjutnya tentang perbandingan kompresi. Ya, apa itu perbandingan kompresi? Ya, perbandingan kompresi ini adalah perbandingan volume ruang di atas piston saat TMP dengan saat TMA. Nah, perbandingan volume ruang di atas piston saat TMP dengan saat TMA ini dapat kita hitung atau kita rumuskan dengan rumus seperti ini. Sigma atau perbandingan volume ruang bakar sama dengan V1 plus V2 dibagi V1. V1 itu adalah volume ruang bakar, sedangkan V2 adalah volume silinder. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih belum paham tentang apa itu kompresi, ya. Kompresi di sini yang dimaksud dengan kompresi ini adalah suatu proses di mana campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang silinder itu dikompresikan atau ditekan oleh piston. Supaya apa? Supaya tercapai tekanan yang lebih tinggi, kemudian suhunya juga lebih tinggi dengan maksud agar lebih mudah untuk diledakkan atau dibakar oleh percikan bunga api dari busi. Nah, berapa besarnya kompresi? Nah, besarnya kompresi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, kompresi ini terjadi ketika piston bergerak dari TMP menuju ke TMA. Nah, perbandingan kompresi pada sepeda motor bensin ini adalah perbandingannya 6 sampai 11 banding 1. Kemudian pada motor diesel ini perbandingannya adalah 12 sampai 25 banding 1. Makin besar perbandingan kompresi, maka tenaga motor makin besar, tetapi dibatasi oleh ketahanan bensin terhadap knocking. Batas maksimum perbandingan kompresi disebut HURC atau High Useful Compression Ratio. Nah, untuk motor bensin ini perbandingan kompresinya 6 sampai 11 banding 1. Apa artinya? Ini saya ambilkan contoh seumpama 11 ya, yang angka 11 ini. Seumpama sebuah sepeda motor memiliki kompresi, perbandingan kompresi 11 banding 1. Nah, apa artinya? Artinya, sepeda motor tersebut ketika melakukan langkah hisap, dia dapat menghisap udara, campuran udara dan bahan bakar sebanyak 11. Kemudian ketika dikompresi, ketika langkah kompresi, udara dan bahan bakar yang tadinya jumlahnya 11 ini ditekan atau dimampatkan sampai menjadi satu bagian. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya ini adalah contoh
perbandingan kompresi sepeda motor Supra ini 8,8 banding 1. Isi silindernya 97,1 cm3. Nah, isi ruang bakarnya dapat dihitung seperti ini. Nah, kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus V1 plus V2 per V1. Ini sigma, yaitu perbandingan kompresi. Perbandingannya kan 8,8 banding 1. Kita tulis seperti ini. 8,8-nya di atas, kemudian satunya di bawah sebagai penyebut. 8,8 per 1 sama dengan V1. V1 ini adalah isi ruang bakarnya yang ditanyakan ya. Ini yang ditanyakan. Kemudian V2-nya ini adalah isi silinder ya, 97,1 cm3. Kita tulis di sini. Kemudian ini dikalikan silang, perkalian silang 8,8 dikali V1 pindah ke sini sama dengan ini dikalikan ini ya, V1 plus 97,1. Kemudian karena kita akan mencari V1, maka V1-nya kita kumpulkan. Yang ini V1 berada di sebelah kanan, kita pindah ke sebelah kiri. Ini ke sini. Yang tadinya di sini positif, kita pindah ke sebelah sini menjadi negatif. Jadi 8,8 V1 kurang V1 sama dengan 97,1. Ini menjadi 7,8 V1 sama dengan 97,1. Dan hasil akhirnya adalah V1 sama dengan 97,1 per 7,8 sama dengan 12,4 cm3. Nah, jadi ini artinya sepeda motor dengan merek ini dia memiliki isi silinder 97,1 cm3. Kemudian perbandingan kompresinya 8,8 banding 1, maka bisa dihitung sepeda motor tersebut memiliki ruang bakar sebesar 12,4 cm3. Kemudian ini contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini sebuah mesin NF100 dengan D50 mm dan S49,5 mm, oversize 0,25 mm, perbandingan kompresi 8,8 banding 1. Ditanyakan 1. Volume silinder setelah oversize. 2. Volume ruang bakar setelah di oversize. Ya, ini kan sebetulnya sama ya speknya dengan yang contoh soal 1 tadi. Namun demikian pada soal ini dinyatakan di sini mesinnya sudah oversize, jadi pistonnya atau diameter silindernya sudah dinaikkan, sudah ditambah 0,25 mm, sehingga nanti D-nya ini 50,25 mm ini nanti menghitungnya. Sedangkan langkahnya ini masih ajak 49,5. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Volume silinder setelah oversize berarti rumusnya sama ya, Pi per 4 D kuadrat S. Ini seperti ini. Ini adalah ukuran dari
diameter silindernya setelah di oversize, berarti 50 ditambah 0,25 sama dengan 50,25 mm. Jadi diameter silindernya bertambah 25 mm. Ini kita rubah menjadi cm menjadi 5,025 cm. Sedangkan S-nya atau langkahnya adalah 49,5 mm, tetap ya tidak berubah walaupun di oversize 25. Kemudian kita rubah menjadi cm menjadi 4,95 cm. Ya, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. 3,14/4 dikali D kuadrat, D-nya 5,025 dikali S 4,95. Ya. Sudah ketemu ya, dihitung ya, pakai kalkulator atau pakai alat hitung yang lainnya monggo, dan diperoleh hasil sekian 98,11 cm. Kemudian berikutnya yang nomor 2, volume ruang bakar setelah di oversize. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Rumus yang digunakan seperti ini, V1 plus V2 per V1 kita masukkan. Perbandingan kompresinya 8,8 sama dengan V1 plus 98,11 per V1. Hasilnya seperti ini, 8,8 V1 sama dengan V1 plus 98,11. Kemudian V1-nya kita pindah ke depan menjadi negatif. Seperti tadi pada contoh soal yang pertama, kemudian ini setelah dikurangi hasilnya 7,8 V1 sama dengan 98,11. Kemudian untuk mendapatkan V1 maka 7,8 ini digunakan untuk membagi 98,11 seperti ini ya, 98,11 per 7,8 sehingga diperoleh hasil 12,57 cm kubik. Ini volume ruang bakar setelah di oversize. Jadi ketika mesin ini di oversize, maka ruang bakarnya juga akan berubah menjadi 12,57 cm kubik. Coba kita lihat yang tadi, yang contoh soal 1. Nah, untuk yang contoh 1 ini 12,4. Ini standar ya, setelah dinaikkan di oversize maka volume ruang bakarnya pun juga bertambah menjadi 12,57 cm kubik. Kemudian yang keempat adalah volumetric efisiensi atau efisiensi volumetrik. Apa itu volumetric efisiensi atau efisiensi volumetrik? Ya, yang dimaksud dengan efisiensi volumetrik adalah perbandingan persentase dari volume campuran bahan bakar yang masuk ke dalam silinder pada tekanan dan temperatur sekeliling terhadap volume silinder. Apakah bisa dipahami apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah begini. Seumpama sebuah sepeda motor memiliki volume silinder 100 cc, maka secara teori ketika piston melakukan langkah hisap, maka udara dan bahan bakar, campuran udara dan bahan bakar yang masuk adalah sebesar 100 cc juga. Kan logikanya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Yang masuk tidak sampai 100 cc. Yang masuk tidak sampai 100 cc. Yang masuk berkisar antara 65 sampai dengan 85%. Teorinya memang iya 100 cc, tapi logikanya tidak demikian.
Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, penyebabnya adalah yang pertama, putaran mesin yang semakin tinggi. Waktu pemasukan menjadi semakin singkat. Nah, maksudnya begini. Ketika mesin atau motor itu melakukan langkah hisap, yang terjadi pada piston itu kan adalah piston bergerak, pistonnya bergerak dari TMA ke bawah, dari TMA ke TMP, atau pistonnya itu nyedot bahasa Jawanya, ya menghisap, set gitu. Nah, ketika piston melakukan langkah hisap, itu kan butuh waktu, ya butuh waktu. Nah, ketika putaran mesinnya semakin tinggi, maka gerakannya menjadi sangat cepat. Pistonnya itu akan menghisap dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Set, dari TMA ke TMB sepersekian detik. Nah, bisa jadi ketika pistonnya menghisap, bergerak ke belakang, set gitu, karena saking cepatnya, belum sampai 100% udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar, belum sampai 100%, ya piston sudah bergerak maju lagi. Jadi langkah hisap, kemudian kompresi. Jadi hisapnya belum selesai, ya udaranya masuknya belum selesai, sudah dikompresi karena saking cepatnya, ya karena saking cepatnya. Nah, sehingga di situ ini ya dimungkinkan bisa jadi udara dan bahan bakar yang masuk hanya sekitar 65 sampai dengan 85%. Apalagi kecepatan mesinnya semakin tinggi, maka ini persentasenya akan semakin kecil. Kalau kecepatannya rendah sih oke lah, mungkin bisa mendekati 100% ya, tapi kalau untuk kecepatan tinggi sangatlah susah. Kemudian penyebab yang kedua adalah tahanan atau gesekan di saluran masuk. Diameter katup, saringan udara, bentuk dan panjang saluran masuk. Nah, ini akan menghambat masuknya udara dan bahan bakar ke dalam ruang silinder. Ya, kita ketahui bersama lah, saluran apapun itu, entah saluran udara ataupun saluran air, kalau salurannya kecil maka mengalirnya akan semakin susah, dan semakin besar saluran tersebut, mengalirnya pun akan semakin cepat. Nah, ini mempengaruhi. Kemudian tahanan atau gesekan di saluran masuk. Maksudnya ini adalah saluran masuknya itu kan otomatis seumpama pipa itu kan dindingnya itu kan ada apa ya, tekstur permukaannya itu kan apa ya, bermacam-macam ya, ada yang halus, ada yang kasar. Nah, kalau selang air kan itu halus ya, jadi untuk lewatnya lebih mudah. Tapi kalau untuk pemasukan saluran masuk pada sepeda motor itu kan berupa manifold ya, terbuat dari aluminium cor ya, cor aluminium itu kan dindingnya tidak halus ya, ada semacam rintik-rintik seperti kulit jeruk itu. Nah, itu permukaan yang kasar itu mempengaruhi masuknya udara dan bahan bakar. Nah, kemudian diameter katupnya. Nah, diameter katup ini kan semakin besar diameter katup akan semakin baik, akan semakin mempermudah masuknya udara dan bahan bakar. Namun karena diameter silindernya kecil ya, ini mempengaruhi juga dengan diameter katup. Diameter katup tidak mungkin dipasang diameter katup yang besar pada sepeda motor yang memiliki piston kecil atau diameter silinder kecil. Kemudian saringan udara. Nah, saringan udara ini fungsinya penting ya untuk menyaring udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar, menyaring udara dari kotoran. Ini sangat penting. Namun demikian, ini sebetulnya juga menghambat masuknya udara. Kemudian bentuk dan panjang saluran masuk ya. Semakin panjang saluran masuknya, maka ini juga akan semakin istilahnya apa ya, semakin susah begitu. Jadi sebaiknya saluran masuknya itu diperpendek. Nah, kemudian temperatur yang tinggi ini dapat menyebabkan atau mempengaruhi besarnya efisiensi volumetrik.
Nah, efisiensi volumetrik dapat ditingkatkan menjadi 100% dengan supercharging atau turbocharging. Nah, ini bisa disiasati dengan memasang turbocharging atau supercharging. Kalau turbocharger ini biasanya dipasang pada kendaraan diesel ya, mesin-mesin diesel. Ini memanfaatkan gas buang ya, tekanan gas buang yang keluar melalui knalpot itu digunakan untuk memutar turbin, dan turbinnya itu atau kincirnya itu digunakan untuk memompa ya, energi yang dihasilkan dari turbin itu digunakan untuk memompa, membantu pemasukan campuran udara dan bahan bakar menuju ke ruang bakar. Nah, sedangkan supercharging ini ya seperti turbocharging, cuma kalau supercharging ini digerakkan oleh energi listrik ya, menggunakan listrik. Jadi semacam ada dinamo listrik yaitu untuk memutar semacam sudu-sudu atau kipas untuk membantu mendorong ya, menekan masuknya udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar dan silinder supaya masuknya lebih cepat, terutama pada saat kecepatan tinggi. Ini sangat membantu sekali. Nah, berikutnya adalah tertib waktu klep atau valve timing valve. Apa itu timing valve? Yaitu waktu membuka dan menutupnya katup dinyatakan dalam derajat engkol dan digambarkan dalam diagram kerja katup, diagram valve timing. Nah, ini diagramnya seperti ini. Kondisi sebenarnya katup-katup tidak membuka dan menutup di TMA atau TMP. Nah, kalau secara teori itu kan katup akan terbuka, maaf, yang katup hisap dulu ya. Secara teori, katup hisap itu akan terbuka pada saat langkah hisap. Jadi pas piston di TMA mau langkah hisap, ini klepnya mau buka dan berakhir pada saat pistonnya berada di TMP. Secara teori seperti itu. Kemudian katup buangnya juga demikian. Katup buang akan terbuka ketika piston mulai melakukan langkah buang, jadi dari TMP ke TMA, dan berakhir pada saat langkah buang atau piston berada di TMA. Itu secara teori seperti itu, tapi nyatanya tidak demikian. Secara teori katup masuk itu terbuka pada saat piston mulai langkah hisap. Ya, jadi piston berada di TMA. Tapi kenyataannya tidak. Sebelum langkah hisap, katup masuk sudah mulai membuka. Kalau sebelum langkah hisap itu langkah apa sih? Ya, betul sekali. Sebelum langkah hisap itu langkah buang. Jadi, masih sedang proses pembuangan bahan bakar. Ya, masih sedang dalam proses pembuangan bahan bakar. Katup hisap sudah terbuka. Kemudian sebaliknya, untuk katup buang. Kalau teorinya kan katup buang terbuka pada saat langkah pembuangan dan menutup setelah langkah pembuangan itu selesai. Ya, logikanya kan teorinya kayak gitu. Tapi ternyata katup buang ini dia tidak langsung tertutup walaupun langkah buangnya sudah selesai. Bahkan katup buang ini masih terbuka ketika awal langkah hisap. Tapi bukanya sih cuma sedikit ya, tidak banyak.
Nah, sehingga pada saat posisi ini piston sudah di TMA, namun kedua katupnya yang hisap sudah mulai terbuka, yang buang sudah mau tertutup. Nah, kedua katup ini terbuka. Nah, kedua katup membuka dan peristiwa ini disebut overlapping. Ya, overlapping. Jadi kalau ada istilah, apa yang dimaksud dengan overlapping pada mekanisme katup? Jawabannya adalah peristiwa di mana kedua katup terbuka secara bersamaan, yaitu katup hisap dan katup buang. Nah, berikutnya ini adalah tabel ya untuk sekedar referensi saja, sekedar referensi buka dan tutup, terbukanya dan tertutupnya katup pada sepeda motor. Ya, merek tertentu, hanya untuk motor ini saja ya. Nah, ini tentu saja beda merek, beda jenis juga tentu saja ya besarnya derajat pembukaan ini beda-beda tergantung dari spesifikasi dari pabriknya masing-masing. Ya, saya kira demikian untuk pertemuan kali ini untuk pembahasan pemeliharaan mesin sepeda motor. Silahkan kalau materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan materi selanjutnya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses selalu, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.